What's up guys, welcome back to the channel. Gue hari ini ada di Joy Menteng. Jadi hari ini tuh rencananya gue mau syuting sama Mas Ari Wibowo. Ya, dia adalah part owner di sini. Jadi kemarin gue abis liburan bareng dia di Rancamaya. Kita terus bikin janji untuk bikin podcast. Gue sih pengennya nerbangin drone, cuma di sini kayaknya sih nggak memungkinkan untuk nerbangin drone. Jadinya minimal gue udah pakai baju. Ini bajunya Fat Shark nih. Shout out dari iHeli dan Pelican. Sekarang gue masih nunggu Mas Arinya belum datang. Biasanya katanya sering banget dia kesini. Tapi karena pandemi jadinya dia lebih otomatis lebih jarang lah ya, lebih sulit karena kan restorannya tutup. Kemarin ini baru buka lagi setelah PSBB dilonggarin. Ini Joy Menteng. Saya pernahnya Joy yang di Senopati. Nah di situ itu udah lebih lama. Di sini lebih baru jadinya. Dan Mas Ari Wibowo ini part owner yang di sini gitu. Jadi kalau kalian yang ngefans sama Mas Ari Wibowo, almost every weekend saya dengar beliau kesini. Tadi saya ngobrol-ngobrol sama satpamnya, security-nya. Jadi Mas Ari itu sering banget mampir ke Joy. Yuk kita lihat dalamnya kayak gimana. Jadinya masuk-masuk tuh di sini karena parkirnya agak terbatas, dia ada valet parking guys di depan sini. Oke, lalu kita akan masuk pintu utamanya di sini nih. Di sini pintu utamanya guys. Ini biasanya ditanya dulu udah ada reservasi apa belum. Ya, setelah itu baru kita dikasih duduk. Di sini ada lantai 1, di atas ada lantai 1 lagi, ada lantai 2 jadinya. Deket banget sama Grand Indonesia dan Plaza Indonesia. Jadi tinggal nyebrang doang. Ini ruangan kita. Gitu. Jadinya hari ini Mas Ari udah bookingin private room buat kita ngobrol-ngobrol. Iya, ruangannya cakep banget guys. Tuh. Kalau ada meeting atau arisan di sini boleh nih. Tuh. Ini cakep banget, ini private room bisa muat 10 orang kalau mepet. Mungkin kalau Ini bisa dibuka juga. oh iya bisa digabung sama yang ini nih. Terus ini kalau misalnya social distancing mungkin jadi 6 lah. Kita hari ini isinya 6 orang sih. Kan? Karena social distancing kita nggak fullin di sini. Oke guys, kita tunggu dulu Mas Ari masih on the way dia. Oke guys, ini gue udah ketemu sama Ko Ari. Thank you Ko Ari, hari ini udah mau podcast sama gue. My pleasure. Jadi guys, gue tadi baru makan malam bareng-bareng. Kita udah ngobrol banyak-banyak ya Ko ya. Ya, Gue udah pesan makanan enak banget tadi. Tadi kita favoritnya ada salmon lode. di sini emang favoritnya tuh salmon lode. Ya, Terus of course the crispy ducknya. crispy duck. Terus ya kalau untuk yang pecinta beef, ada yang ulang tahun di Ada sana. ulang tahun. Untuk pecinta beef itu Crying Tiger. Oh, iya. Ada beberapa si brisket yang lu suka brisket ya Gila, tadi ya. brisketnya enak banget, parah. Jadi Beef Ko Ari tuh brisket. sering banget di sini ya Ko ya. Sering Banget hangout di sini guys. iya. Jadi kalau kalian ngefans sama Ko Ari, kesini itu bisa minta foto kalau ketemu ya Ko ya. Boleh dengan senang hati. Siapa aja yang mau minta foto pasti diladenin kok. Wih. Kita juga bukan siapa-siapa, kita bukan Waduh. apa-apa. Kalau bukan karena fans kita juga, ya kan? Iya, Kita iya. juga eksis kan karena mereka. Iya, wah rendah hati banget ini Ko Ari Harus ini. begitu, harus begitu. Iya. Tadi sebentar ya, saya mau nyapa yang ulang tahun dulu sebentar. Oke. Gede banget. Udah dekat, tunggu aja ke depan dia udah di. Yuk, lanjut. Lupa. Sorry. Mantap. Gila guys. Jadi kalau kalian lagi ulang tahun di sini tadi Ko Ari sampai nyamperin men. Harus dong, kan Gila. mereka kan tamu kita harus kita hormati. Waduh, gila. Jadi kalau kalian ngefans sama Ko Ari, wajib datang ke Joy di Menteng. Ya Ko ya. Terima kasih. Ini cuma kan
kemarin kan sempat kena COVID, jadinya sempat tutup sebentar ya kok ya. Iya. Gara-gara mau nggak COVID, mau harus nggak ya. mau, ya harus kan. Kita kan ikuti ya semua yang pemerintah tetapkan memang untuk mengendalikan menangani COVID-19 ini, ya apapun yang mereka putuskan ya kita harus ikuti lah. Betul. Cuma tetap bisa pesan lewat GoFood ya. Kita selama 3 bulan itu kita tuh yang aktif jadinya semuanya pesanan take away ya kan, delivery, dan malah karena itu kita kan jadi malah muter otak kan bagaimana kita bisa bikin malah jadi keluar menu-menu yang baru, yang tadi kan kita cuma kayak makanan sama ya itu makanan andalan kita itu aja yang kita jual, lama-lama jadi ke cake, jadi ice cream, jadi banyak gitu dan laku gitu. Jadi ya karena orang kan di rumah bosen juga pasti kalau makan ini terus gitu kan, crispy duck terus terus pasti pengen yang lain gitu. Iya. Tadi gue udah terbangin drone guys, tadinya gue pengen masuk gitu, cuma tadi kebetulan hari ini rame ya. Kaget juga tadi, udah lumayan ada orang lah. Sekarang udah agak sepi karena emang kita udah malam kan. Betul. Dan ini udah mau jam 9 nih, ya kan? 9 tutup. Sementara jam 9 kan emang harus tutup dari pemerintah gitu. Dan live music pun kita belum boleh. Kalau nanti udah boleh live music sih pasti kita udah sampai jam seperti biasa sampai jam 2, sampai jam 1, jam 2. Iya. Jadi ini tempatnya cozy banget sih buat kita sih. Sayang sih selama COVID ini bisa jadi tutup gini ya. Gue mau tahu juga nih, kesibukan Ko Ari pas COVID ngapain sih? Mungkin fansnya Ko Ari pasti pengen tahu sih. Karena kan kita kan di lockdown di rumah ya. Sama seperti orang lain, kita semua stres di rumah. Iya dong, pasti dong. Namanya biasanya stres kan bisa macam-macam. Stres karena kita nggak ketemu teman-teman, stres karena kita kerja jadi kebiasaan yang selama hidup kita tuh kebiasaan berubah total. Iya betul. Biasanya ketemu orang, biasanya kerja, apalagi kerjaan saya. Iya. Syuting, ya kan? Iya. Kan pasti rame-rame, ketemu dengan kru, ketemu dengan pemain. Langsung lokasi berhenti semua. Langsung gitu ya. Total. Ya memang makanya untungnya dulu orang tua tuh selalu ingetin belajar untuk nabung, selalu pinter nabung, karena suatu saat kita nggak pernah tahu kita lagi susah, kita nggak langsung terpuruk, uang masih ada. Jadi ya karena saya pinter nabung, ya walaupun sekarang berkepanjangan, masih lumayan tenang lah gitu. Yes, we never know sih guys. We never know. Iya, soalnya kebiasaan milenial ini sekarang tuh mereka sukanya konsumtif banget, beli gadget lah. Kalau beli gadget, kalau memang uangnya ada dan memang sanggup, nggak masalah. Tapi yang kita lihat kan seringkali sekarang ini pas-pasan, tetapi pengen kelihatan kayak punya lebih, padahal nggak punya. Ujung-ujungnya pakai kartu kredit, ujung-ujungnya ngutang. Nah, yang kayak gitu-gitu yang kasihan gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa, kita hidup sesuai dengan kapasitas kita aja. Betul. Kalau saya pun sama. Saya kalau ngelihat ke atas banyak banget yang di atas gue, yang logo gue aja ya. Banyak banget yang di atas gue gitu. Tapi ngapain kita ngelihat ke atas? Kita ngelihat ke bawah aja. Banyak juga yang di bawah kita. Berarti kita udah bisa mencukiri apa yang kita punya. Betul. Kita intinya sih harus belajar bersyukur sih dengan apa yang kita udah punya, ya kan. Kemarin ini soalnya COVID ini benar-benar bikin orang banyak yang kehilangan pekerjaannya sih, itu sih. Jadinya dari yang kita sibuk setiap hari kerja, terus habis itu kayak mungkin Ko Ari juga biasanya syuting terus, sampai tiba-tiba berhenti semuanya. Terus tapi sekarang udah lepas PSBB, udah mulai lagi ya Ko ya? Syuting sih belum. Syuting belum ya? Sampai saat ini masih belum. Tapi talk show gitu kemarin. Iya, talk show itu pun nggak ada penonton. Oh, tanpa penonton ya? Tanpa penonton, kan talk show tanpa penonton. Cuman ya gini loh, kita kembali kalau kita mau ngelihat negatifnya, ini COVID, kita kehilangan pekerjaan, kita banyak kan yang di PHK, banyak yang kehilangan nafkah, mata pencarian, yang rugi pun banyak. Tapi kalau kita ngelihat ke bawah, kita ngelihat yang lain yang lebih yang sampai kehilangan
saudara yang sampai kehilangan suami istri, yang sampai kehilangan anak gara-gara COVID, ya tetap kita masih bersyukur kita masih sehat gitu. Pokoknya dalam hidup tuh selalu pasti ada yang bisa kita syukuri gitu aja. Betul. Apapun keadaannya, ya kan? Iya. Jadi minggu lalu gue juga baru beberapa minggu yang lalu lah gue juga baru barengan. Minggu lalu dong. 2 minggu? 2 minggu yang lalu kok. 2 minggu ya? Oke, iya. 2 minggu ya, betul. 2 minggu yang lalu, gue baru barengan sama Ko Ari, kita bareng-bareng ke Rancamaya Bogor ya. Itu ngerayain apa? Kayak dikasih surprise, dikasih surprise, tahu-tahu kita masuk kamar, aduh di kamar udah ada apa? Handuk angsa, iya kan, handuk angsa, kemudian ada 14, angka balon 14. Iya. Waduh, thank you banget tuh. Kita happy banget sih ngeliat Ko Ari gitu, kayak keluarganya tuh harmonis banget gitu, apalagi sama Cinga tuh nempel terus. Itu rahasianya apa kok bisa 14 tahun? Karena gue baru setahun, ya jalan 2 tahun lah sekarang, istri lagi hamil untuk anak pertama. Mungkin ada nggak sih advice gitu loh buat kita yang baru married lah, karena perjalanan menikah 14 tahun itu kan perjalanan yang lumayan panjang tuh. Apalagi di dunia entertainment ya. Yes, banyak banget godaannya itu. Ya kan, apalagi dengan mukanya kayak gini. Saja. Mukanya kok Apa sih? Iya. Ini yang ngincer banyak ini. Enggak juga. Ya apa ya? Mungkin Gimana? Apakah ada masa pacarannya? Apakah berduanya gitu? Karena kan anak kan harus ada, selalu harus ada. Ada ya. Iya, kalau gua mah inget tuh emang hobi kita sama-sama nonton sama makan. Maksudnya ya olahraga juga, tapi itu lebih masing-masing karena cara olahraga dia sama cara olahraga gua agak berbeda. Gitu. Jadi ya, kalau aku lebih angkat beban, kalau dia yang functional training yang tanpa beban. Kalau kita kan orang lama kan, kita orang tua, biasanya kan pakai lagi laki kan, cowok kan lebih main besi gitu. Kalau perempuan kan dia lebih yang apa ya, zumba lah, ini itu yang kayak gitu-gitulah, beda lah. Cuman kita sama-sama hobi motor, cuman dia bonceng. Dia bonceng. Iya, dia dibonceng, aku yang bawa. Ya jadi harmonis juga kan. Mau nggak mau dipeluk, kalau kita gabut pasti peluk kan. Iya. Jadi apa ya, kita tetap touring sama-sama, kita jalan-jalan. Anak-anak karena udah cukup gede, jadi bisa kita titip ke oma-opa, ya kan. Kalau dulu kan nggak bisa, waktu masih terlalu kecil kan pasti tanggungan kita kan. Betul. Gitu. Jadi tetap hubungan tuh jangan sampai berubah, jangan sampai karena sekarang udah jadi bapak-bapak, jadi ibu-ibu, terus kita jadi kayak nggak romantis, jadi nggak pacaran, jadi kaku, buat apa gitu ya. Betul. Itu kan hobinya kan motornya Ko Ari keren banget, by the way guys. Kalau kalian ngefans pasti kalian udah follow IG-nya Ko Ari, dan di mana tuh motor Ducati itu Davel 1260S. Iya. Ya, itu gue hafalin itu motornya 1260S ya. Keren banget. Nah, itu lagi saat ini masih cuma ada 3 di Indonesia. Wah gila, Ko Ari cuma ada 3 di Indonesia, itu jadi limited. Apakah belum dimasukin lagi atau gimana di showroom? Gini, udah? jadi memang satu ya, motor yang itu memang nggak murah juga, ya kan, karena kan kita kena pajak barang mewah. Luxury tax, barang mewah itu kan memang agak tinggi, ya kan, di Indonesia. Kebetulan memang itu juga baru masuk bulan September. Baru masuk September. Maret udah COVID. Iya kan, jadi ya pasti orang juga mau beli motor, ketahan dulu, mau ngapain beli motor, ya kan. Betul. Beli motor nggak bisa kemana-mana juga kan. Nah tapi sekarang tuh udah mulai lagi sih, penjualan penjualan motor Ducati udah kenceng lagi. Karena juga kan aku bantu menghidupi lagi, menyemangati lagi kita punya komunitasnya supaya rame, banyak touring, dan sekarang udah berjalan sih semua. Kenapa sih kok hobi motor ini mulainya dari kapan? Aduh, kalau dan kenapa Ducati? Dari
Begini, kalau kenapa Ducati, kapan hobi motor? Pertama kali itu waktu syuting film, sebelum sinetron. Oh, sebelum sinetron aku film, aku Oke. film dulu. Gitu, jadi berawal di tahun 90 udah main film. Oh. 1990 ya udah cukup lama ya 30 tahun yang lalu. Terus kemudian di situ pakai BMW K1 itu yang kayak yang nggak tahu lah pada zaman itu kayaknya cuma motor itu doang ya, kayak semuanya ketutup, jadi semuanya tuh fairing, full fairing. Keren banget. Terus kemudian ada satu lagi sinetron, ada masuk ke sinetron itu judulnya Perjalanan, itu pakai Harley. Sempat punya tuh Harley itu kok? Enggak beli, kan kita pakai buat adegan. Oh, buat adegan. Buat adegan. Kan kita perannya kan jadi perannya kan anak orang kaya, jadi kan punya ini punya itu gitu. Tapi dari situ jadinya hobi moge. Terus kenapa Ducati? Karena memang mungkin karena aku kan di dunia entertainment, aku kan seniman, ya kan aku seni acting. Tapi kan aku jiwa seni aku tuh ya, aku suka sesuatu yang indah, sesuatu yang seksi. Gitu, dan menurutku motor yang paling seksi dari semua bagi aku adalah Ducati sama MV Agusta. Ada MV Agusta kan juga ada. Nah, bagi aku itulah yang Sporty ya, motor banget Itali, kayaknya ya, kelihatannya sporty banget, betul. Iya kayak mobil kan Itali kan juga pasti Ferrari, Lamborghini, ya kan itu yang keren gitu. Kalau misalnya Kenapa motor nggak mobil? Itu ya karena kalau gini, aku juga waktu masih muda itu aku pernah bawa mobil sport yang benar-benar yang supercars. Tapi ya rasanya kok bagi aku rasanya sama aja kayak aku duduk di mobil biasa. Memang powernya lebih gede, kita lebih ceper, tapi selain itu that's it gitu. Nah, sementara kalau motor itu saat kita kenceng ya kita ngerasain anginnya. Semua indera bermain, kita balancingnya, kita ngerasain, kita bisa hirup udaranya saat kita misalnya kita touring di Eropa gitu, atau nggak usah di Eropa, di Indonesia, tapi kita masuk ke atas pegunungan, terus kita masuk ke dalam yang hutan, itu kan segernya udara, itu kan oksigennya itu fresh banget, itu berasa semua gitu. Ya kalau kena masuk pasar siang hari berdebu ya itu pun berasa. Tapi ya itu maksudku ada bedanya gitu. Maksudnya indera tuh banyak yang main saat kita harus konsentrasi. Selain itu balancing. Kalau di mobil kan nggak semua itu gitu ya kan. Yang pasti ya AC nyala ya udah suhu udara segitu aja ya kan, sesuai dengan yang kita pasang. Gitu. Banyak perbedaan lah antara mobil dan motor. Kalau gue bisa rangkumin mungkin ini motor itu lebih imersif karena kita lebih itu kata yang paling tepat, immersive dengan diri dengan sekitar kita, immersive dengan sekitaran lingkungan kita. Itu yang bikin tentunya risiko juga jauh lebih besar.